Salam saudara sekalian, hari ini kita kembali belajar untuk kitab pengantar kitab Perjanjian Lama. Kita bersyukur jikalau kita sudah masuk ke kitab nabi-nabi kecil, dan secara khusus untuk hari ini kita akan belajar untuk kitab Amos. Ya, saudara sekalian, kitab Amos ini cukup menarik. Secara khusus terkait dengan pribadi Amos, dia adalah seorang yang boleh dibilang berlatar belakang dari rakyat jelata. Namun Tuhan boleh pakai Amos menjadi alatnya dan memanggilnya menjadi nabi untuk menyuarakan suara kenabian kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita akan lihat untuk introduksi kitab Amos. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kita hari ini belajar untuk introduksi kitab Amos. Ya, saudara sekalian, terkait dengan, sebentar ini saya pakai pointer dulu. Oke, sudah. Ya, ini gambaran kitab Amos atau Amos ya. Nama kitab ini diambil dari nama tokohnya. Jadi kalau kita lihat kitab ini diambil dari nama tokohnya. Nama Amos dalam bahasa Ibrani berarti beban atau pemikul beban yang cocok dengan beban yang ditanggungnya. Khususnya nanti pelayanan yang berat, karena apa? Karena kalau kita lihat nanti di dalam konteks pelayanannya, Amos melayani kepada bangsa Israel, di mana mereka itu hidup dalam dosa, materialisme, dan semuanya ya mereka kayaknya susah bertobat. Sekalipun ia berasal dari Yehuda, bukan Israel, jadi kita tahu kerajaan Israel waktu itu ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara. Kerajaan Yehuda beribu kota Yerusalem, lalu kerajaan Israel Utara ibu kotanya Samaria. Ia diberi beban untuk menyampaikan peringatan menentang dosa-dosa mereka yang ada di Israel atau di Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Ya, ini siapa Amos, kita akan lihat. Menarik. Kitab ini ditulis oleh Amos. Ya, kalau kita lihat secara khusus, ini dijelaskan di dalam kitab Amos, yaitu Amos pasal 1 ayat 1, lalu pasal 7 ayat 14, dan pasal 7 ayat 10 ya. Ya, saya akan baca terlebih dahulu untuk kitab Amos. Amos pasal 1 ayat 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Mari kita akan lihat jelas di sini perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Ya, dia seorang peternak domba dari Tekoa ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pasal 7 ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Ya. Mari kita lihat di sini. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Ayat 14, jawab Amos kepada Amasya,
aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, dalam bagian ini sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang pertama, kitab ini ditulis oleh Amos. Jelas tadi pasal 1 ayat 1. Ya, kalau kita lihat tadi bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 di sana dijelaskan perkataan yang dinyatakan Amos. Jadi Amos mendapat firman dan Amos menyampaikannya kepada orang Israel. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya nyatakan adalah tentang latar belakang Amos. Amos adalah seorang peternak domba. Dia berasal dari Tekoa yang terletak dekat Bethlehem. Kalau kita lihat di sini 10 mil di selatan Yerusalem. Lalu yang kedua, selain seorang petani, kalau kita lihat tadi di dalam pasal 7, jelas sekali bahwa Amos, dia adalah, kalau kita lihat ayat berapa? 14 ya. Dia adalah seorang pemungut buah ara hutan. Ia adalah pemungut buah ara di hutan. Jadi jelas sekali bahwa Amos bukan berasal dari golongan imam, bahkan dia tidak menyebut sebagai golongan para nabi, karena memang pada waktu itu kan ada sekolah nabi dan seterusnya ya. Tetapi memang di dalam bagian ini jelas bahwa latar belakang Amos dari orang biasa. Dia hanya seorang peternak dan seorang petani. Ya. Namun demikian Tuhan pakai Amos menjadi alatnya untuk memberitakan firman-Nya kepada bangsa Israel yang waktu itu hidup di dalam ketidakbenaran. Nah, nanti kita akan lihat terkait dengan kondisi orang Israel, khususnya pada zaman Yerobeam. Tahun penulisan. Nah, kalau kita lihat secara umum di dalam kitab Amos, ya, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 9 terakhir, dan khususnya di dalam pasal 1 ayat 1 dulu, di sini dikatakan bahwa Amos peternak dari Tekoa, ya, di mana pelayanannya yaitu pada zaman, ya hidup pada zaman Raja Usia. Ya, Raja Usia di yang waktu itu menjadi raja di Yehuda. Ya, jadi di Israel Selatan atau Yehuda rajanya Usia. Lalu bagaimana dengan Israel Utara atau Israel, ibu kota Samaria? Ya, dia hidup pada zaman Yerobeam, anak Yoas. Ya, jadi Yerobeam bin Yoas. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa Raja Usia, Raja Yehuda itu hidup tahun 790 sampai 739 sebelum Masehi. Sedangkan Yerobeam bin Yoas, Raja Israel hidup tahun 793 sampai 752. Dan di dalam pasal 1 ayat 1 di sini dikatakan 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya. Berdasarkan fakta ini jelas bahwa ada kemungkinan kitab ini ditulis ya pada waktu pelayanan Amos itu sendiri. Ya, di sini saya tulis 760, 750 ya, sebenarnya antara 790 ya, 93. Ya, 793 sampai 753. Ya. Ya, yang jelas pelayanannya pada zaman Raja Yerobeam ya. Ya, Yerobeam untuk Raja Israel. Nah, mari kita akan lihat untuk tema kitab Amos. Tema kitab ini yaitu penghakiman dan pengharapan. Jadi kalau kita lihat
Nubuat yang disampaikan Amos itu bernada penghakiman yang diakhiri dengan perkataan dengan kata-kata pengharapan. Amos mengingatkan bahwa Tuhan Allah yang berdaulat akan datang sebagai pejuang yang akan menghakimi bangsa-bangsa yang telah memberontak terhadap otoritasnya. Israel secara khusus akan dihukum karena pelanggarannya melawan ya Allah atau covenant Allah ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, tema kitab Amos yaitu penghakiman. Walaupun begitu, Amos juga menyampaikan pengharapan. Di balik penghakiman ada pengharapan. Nah, memang hampir semua nabi-nabi di dalam konteks ini, konteks nabi-nabi kecil, khususnya sebelum pembuangan ya, itu memang hampir kebanyakan mereka menyampaikan berita-berita yang sifatnya itu mengingatkan supaya mereka orang Israel itu bertobat. Ya, mengingatkan ya bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, Tuhan akan menghakimi mereka. Ya, akan menghakimi dan bukan hanya menghakimi, akan menghukum mereka. Ya, itu dalam konteks nabi-nabi sebelum pembuangan. Amos berusaha menarik suku-suku utara yang makmur materialistis di bawah pemerintahan Yerobeam untuk bertobat sebagai satu-satunya jalan keluar dari penghakiman yang semakin mendekat. Ya, memang kalau kita lihat nanti bahwa kerajaan utara ibu kota Samaria akhirnya karena tidak mau bertobat, Tuhan izinkan mereka dihancurkan oleh Asyur tahun 721 dan mereka akhirnya dibuang ke Asyur. Nah, dalam bagian ini memang belum terjadi hal itu. Jadi ini kan masih belum terjadi. Dan Amos, ya suku-suku utara ini berarti memang kerajaan Israel utara di bawah Yerobeam. Ya, mereka memang waktu itu makmur, mereka kaya, mereka dalam sisi politis sukses. Cuma mereka hidup di dalam kejahatan, ketidakbenaran. Dan Amos mengingatkan supaya mereka bertobat, supaya diselamatkan. Nah, seperti itu. Dalam prosesnya kitab ini menunjukkan kebencian Tuhan terhadap kejahatan. Sebab kekudusannya dan keadilannya terpicu untuk melawan dosa Israel. Nah, memang kalau kita lihat kemarin di kitab Yoel, ya, jelas sekali bahwa orang Israel zaman Yerobeam itu hidup tidak benar dalam penyembahan berhala, lalu hidup dalam pesta pora, menindas orang-orang miskin, dan banyak lagi dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Allah tak dapat membiarkan dosa lewat begitu saja tanpa ada yang dihukum. Kendati demikian, Allah akan tetap menyisakan remnant, sisa umat Israel yang bertobat, dan suatu saat mereka akan dipulihkan karena kovenant Tuhan untuk, ya perjanjian Tuhan untuk menarik segala bangsa kepada dirinya sendiri. Ya. Walaupun orang Israel itu tidak benar di hadapan Tuhan, namun memang kalau kita lihat nanti masih ada remnant sisa orang Israel yang tetap percaya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali bahwa suara kenabian Amos ya memang ditujukan kepada bangsa Israel utara yang hidup dalam ketidakbenaran. Terakhir yaitu garis besar. Nah, pasal 1 ini prakata, penulis dan tema. Pasal 2, 8 penghakiman Amos. Ya, penghakiman atas Damsyik, Filistin, Tirus,
Edom, Amon, Moab, dan Yehuda dan Israel. Lalu terakhir, nah ini pasal 3 sampai pasal 6. Oh, sorry, tadi saya sebut 9 ya, ini ternyata 6 ya. Nanti coba saya cek. Nubuat Amos, yaitu malapetaka Israel, kerajaan Israel Utara, ratapan atas Israel, dan teguran terhadap umat Israel. Teguran terhadap seluruh bangsa. Oh iya, betul, masih ada ternyata. Ya, lalu 5 penglihatan Amos pasal 7 sampai 8, belalang, api, tali sifat, selingan sejarah, posisi imam di Betel, ini Amasya ya. Lalu bakul, buah tropis, dan penghakiman Tuhan. Oh betul, sampai 9, dan 5 janji pemulihan bagi Israel. Ya. Jadi saudara sekalian, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kitab Amos. Untuk bagian-bagian lain memang belum saya singgung di kitab Amos, nanti saya akan jelaskan dengan video tersendiri. Ya, masih ada ciri khas dan beberapa lagi yang lain. Nanti saya akan buatkan video Amos pengantar Amos yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.